Tertangkap basah saat menyatroni rumah warga, pelaku pencurian di Amuk Masa di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Suasana tegang menyelimuti Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ratusan warga mengepung pos RW 02 tempat terduga pelaku diamankan sambil berulang kali berusaha menghakiminya. Sebelumnya, pelaku diduga telah menggasak 2 unit ponsel dan 2 sepatu bermerek dengan kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Ketahuan, udah keburu ketahuan. Ketahuannya jadi dari korban pas mau masuk kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Polsek Sawah Besar harus membuka jalan di tengah kepungan warga yang masih emosi. Bahkan saat digiring menuju mobil patroli, terduga pelaku sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga. Kini terduga pelaku harus ditahan di Mapolsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, upaya penyelamatan seorang wanita muda di Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai ketegangan. Polisi diadang warga saat menyelamatkan korban yang disekap dan dilecehkan mantan pacarnya. Ketegangan terjadi saat personel Polresta Kendari bersama Polda Sulawesi Tenggara mendatangi rumah pelaku di kota Kendari. Saat hendak masuk, petugas diadang dan dikejar sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Meski cukup alot, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Polisi menyebut korban diduga dipaksa ikut ke rumah mantan pacarnya. Di lokasi, korban diduga dikurung di dalam kamar dan dilecehkan. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan video pribadi korban jika melawan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar pada kedua lutut dan mengalami trauma psikologis. Korban bisa kita selamatkan. Pada saat penyelamatan korban tersebut terjadi perlawanan dari warga sekitar. Warga lokasi sekitar, mereka melakukan pelemparan batu kepada anggota dan beberapa juga anggota mengalami luka memar akibat batu. Mobil patroli hancur sedikit ya di bagian kap mobil. Saat ini korban telah dikembalikan ke orang tuanya dan mendapat pendampingan dari kepolisian, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi tewas tertembak rekan sesama polisi saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolaang, Mongondo Utara. Saat itu korban bersama tim melakukan penangkapan pelaku keributan bersenjata tajam. Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolaang, Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang terduga lain datang dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam. Melihat rekannya dalam bahaya, polisi segera melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku. Namun nahas, peluru justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Korban sempat dibawa ke RSUD Boltara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari DP teman sama-sama di Resmob, satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua kufri satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. Tadi malam. Ya. Tadi malam dapat info itu dia. Jadi habis itu kontoran Mbak Ator no. Ya. Sesampai di TKP ya, satu orang diamankan, namun ada 2 orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu ya, ketua tim ya mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, ya, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri.
Rencana korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kakas, Minahasa, dan kasus salah tembak telah ditangani oleh Polres Boltara. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi usai ditegur karena menyerobot antrian pengisian BBM. Ya pemirsa, beginilah pria ini mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di area SPBU di Kendari. Pelaku menantang warga yang mengisi BBM sehingga memicu kepanikan. Diduga pelaku kesal ditegur karena menyerobot antrian saat mengisi BBM. Warga geram pada pelaku memicu keributan di SPBU hingga pelaku dikejar. Kini pelaku telah ditangkap polisi di rumahnya. Kita sabar mengantri ini. Pemirsa, seorang remaja putri di Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri. Pelaku mengirim pesan suara sambil menangis kepada keluarganya untuk meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Ya, seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun saat diperiksa petugas di sebuah kamar di Wisma Kecamatan Panakukang, kebenaran itu akhirnya terungkap. LR ternyata tidak pernah menjadi korban penculikan dan sengaja mengarang cerita. Ia mengaku sering dimarahi keluarga dan ingin berkumpul dengan saudara kandungnya yang terpisah sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun saat meninggalkan rumah tantenya, ia meninggalkan pesan suara sambil menangis, berpura-pura diculik dan meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Pemirsa, uang itu rencananya akan digunakan untuk melarikan diri. Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan tersebut. 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat disekap selama 21 hari. Tak hanya dikurung, ketiga korban mendapat tindakan kekerasan fisik. 3 karyawan tersebut dituduh telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah. Korban diminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah per orang, meski pihak keluarga telah membayar uang tebusan 50 juta rupiah, namun korban tidak dibebaskan. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut telah menangkap dan menetapkan 7 orang tersangka. 7 tersangka terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, memiliki peran berbeda terhadap korban. Dalang dari aksi keji itu merupakan pemilik usaha percetakan. Adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan. 7 tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang perawat membuat konten merawat bayi mantan pacar di rumah sakit viral di media sosial. Berawal dari konten candaan, perawat ini mengundurkan diri dari rumah sakit. Ya pemirsa, inilah video konten yang dibuat seorang perawat di salah satu rumah sakit di Pematang Siantar. Di video tertulis POV, istrinya mantan baru lahiran dan anaknya masuk NICU di inkubator. Enaknya diapain ya ini bayi? Video ini pun viral di media sosial. Meski awalnya hanya konten bercanda saja, namun akhirnya perawat tersebut meminta maaf, bahkan memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaan.
Selamat siang semuanya, saya Tiara Prastiwi, saya perawat dari Rumah Sakit Evarina Etaham Pematang Siantar. Saya bekerja di ruangan NICU. Di sini saya memohon maaf untuk teman-teman semua atas kegaduhan yang terjadi. Di sini saya memohon maaf juga sebesar-besarnya atas video yang saya share di media sosial. Dan saya di sini berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan akan menjadi perawat yang lebih baik lagi. Surat resign ini saya perbuat karena di sini saya sadar saya sudah melanggar aturan yang membuat citra Rumah Sakit Evarina Etaham jadi rusak. Sekali lagi saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang telah beredar di media sosial. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial video curhatan seorang ibu di Bekasi soal anak balitanya salah vaksin di puskesmas. Diduga mengakibatkan radang selaput otak. Dinas Kesehatan Bekasi masih melakukan investigasi. Petugas puskesmas, mereka salah suntik vaksin di anakku. Jadi anakku itu Seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat curhat soal anaknya yang salah vaksin di Puskesmas Bintara Jaya. Sang ibu mendaftarkan anaknya yang berusia 9 bulan untuk vaksin campak, tapi bidan Puskesmas Bintara Jaya justru menyuntikkan 2 vaksin sekaligus, yaitu DPT-3 dan campak tanpa sepengetahuan orang tua. Tak sampai 24 jam, sang balita mengalami kejang hingga harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Diagnosa dokter, sang balita mengalami radang selaput otak. nanti paham kan, ibu kok 2 kali? Iya emang 2 kali. Kan biasanya kalau campak sekali. Loh emang mau campak kalau DPT ini? Gitu. Saya kaget dong kan karena saya pikir komputer tuh udah terintegrasi kan, bagian pendaftaran oke, bagian nimbang oke, itu udah sama. Ternyata si bidannya tidak melihat komputer. Pasca kejadian ini, pihak Puskesmas Bintara Jaya telah meminta maaf kepada orang tua balita. Sementara Dinkes Kota Bekasi meyakini kesalahan vaksin bukan penyebab sakit radang selaput otak. Kita akui memang terjadi double, tapi berdasarkan literatur juga dari semua pengalaman, memang tidak ada bahaya atau efek samping dari double vaksinasi. Dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi menjamin seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan keluarga bocah tewas terperosok galian proyek untuk menuntut Pemprov Jakarta. Meski peristiwa ini merupakan musibah, namun Pemprov DKI siap bertanggung jawab. Tragedi tewasnya Izra, bocah 4 tahun yang terperosok lubang galian proyek di Manggarai, Jakarta Selatan menjadi sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sangat menyesalkan peristiwa itu. Ia pun mempersilahkan keluarga korban jika ingin menuntut Pemprov Jakarta. Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilahkan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan atau yang anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh. Bocah berusia 4 tahun terperosok ke lubang proyek lapangan futsal sedalam 3,7 meter di Manggarai, Jakarta Selatan. Sang ayah histeris saat proses evakuasi. Kejadian tragis ini berawal saat bocah bermain di lokasi dan ingin meminta minum. Namun tiba-tiba ia terperosok ke lubang yang tidak dilihatnya. Nyawa korban tidak tertolong meski sudah dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak proyek meski belum ada laporan resmi dari keluarga korban ke kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Satlantas Polres Metro Bekasi Kota langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan termasuk memeriksa kelaikan rem truk serta meminta keterangan dari sopir. Bagoy biar kene, itu dam truk PTP lain. Supirnya di jero, itu dam truk. Kecelakaan lalu lintas antara truk dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi kedua truk ringsek akibat kerasnya benturan. Kejadian ini menyebabkan sopir truk yang bernama Sofyan terjepit di kabin kemudinya. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis.
Dengan peralatan seadanya, warga berupaya untuk mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek. Korban yang terjepit selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bantar Gadung untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini bermula saat mobil truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu. Sesampainya di tempat kejadian dan melintas di jalan tikungan, sopir diduga kurang konsentrasi. Di saat bersamaan melaju truk yang kemudikan korban dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kedua pengemudi hanya mengalami luka-luka. Saat ini, kasus kecelakaan telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dua hari berturut-turut, dua kelompok warga saling serang di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Pemicu tawuran dendam lama tak kunjung terselesaikan. Tertangkap basah menyatroni rumah warga, pelaku pencurian menjadi sasaran amuk massa. Evakuasi pelaku dari kepungan massa berlangsung dramatis. Kasus penembakan di fasilitas umum di Hamburg, Jerman Utara menewaskan 6 korban. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini, aksi kejar-kejaran 3 bus di Nganjuk, Jawa Timur viral di media sosial. Satu bus nekat melawan arus, memicu terjadi tabrakan dengan bus lain. Tiga bus melaju ugal-ugalan di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Mereka kejar-kejar hingga melewati jalur lain dengan melawan arah. Dua bus akhirnya bertabrakan. Selain terekam video amatir, aksi kejar-kejaran 3 bus ini juga terekam CCTV. Meski kedua sopir bus sepakat menyelesaikan persoalan secara damai, mereka tetap harus berurusan dengan polisi. Kedua sopir itu telah diperiksa dan diberi sanksi tilang oleh petugas. Pasalnya aksi mereka membahayakan penumpang bus dan pengendara lain. Untuk menganggap bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan karena ini sangat membahayakan pengemudi lain dan kami ingin menimbulkan efek jerah bagi para pengendara bus tersebut, sehingga kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya, kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Polisi mengimbau para sopir angkutan umum agar lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 2 hari berturut-turut, 2 kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Diduga kedua kelompok warga saling serang karena dendam lama tak kunjung terselesaikan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Aksi kedua kelompok menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam. Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah 2 kali. Pada Minggu dini hari dan Senin sore kemarin. Terdapat korban luka akibat peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi agar tawuran tidak kembali pecah. Belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Pemirsa, konvoi pesilat di Boyolali, Jawa Tengah diwarnai kerusuhan. Massa pesilat menyerang bengkel dan membakar sepeda motor. 4 warga juga dianiaya dengan senjata tajam.
Rekaman CCTV dan video warga merekam penyerangan terhadap sebuah bengkel di Jalan Raya Solo Boyolali Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan konvoi pesilat melempari bengkel dengan batu. Mereka juga menganiaya seorang pegawai hingga tak berdaya. Akibat aksi ini, 3 mobil dan kaca rumah pemilik bengkel rusak, sementara korban mengalami luka di pelipis dan telinga. Konvoi itu, ya langsung nyerang, nah pakai batu. Momen lempar? Ya lempar, langsung masuk sini, itu lempari batu kaca mobil sama kaca rumah itu sampai ke kaca warga barang, Pak. Menurut polisi, kelompok pesilat ini diduga diserang terlebih dahulu oleh kelompok tak dikenal bersenjata tajam yang memaksa korban melarikan diri dan membakar kendaraannya. Penghadangan dan penyerangan tersebut terjadi di 3 tempat berbeda dengan total 4 orang terluka senjata tajam. Saat ini polisi telah memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, serta memburu pelaku untuk mengungkap motif di balik rentetan aksi kekerasan tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.